Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulin Latifa dengan NIM 201091313111 dari program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di sini saya ingin menceritakan kembali buku yang berjudul It's Me versus Kanker, Diary Kocak Survivor Kanker, yang isi halamannya ada 54 lembar halaman dan ukuran bukunya ada 14 x 20 cm dengan cover buku warna pastel, yaitu ada warna putih, pink, orange, dan hijau mint, dengan penulis buku yang bernama Yesaya Permindahuho dan penerbit Depublis atau CP Budi Utama. Jadi bukunya mengisahkan setiap orang pasti tidak ingin sakit, terlebih jika kita terkena penyakit kanker. Tidak banyak orang yang mampu menghadapi penyakit ganas ini dengan hati yang lapang, butuh semangat dan kekuatan untuk menghadapi penyakit ini. Begitu pula dengan Yesaya Permindahuho yang menghadapi penyakitnya ini. Dan ia menuliskan kisah perjalanan hidupnya melawan penyakit ganas ini. Novel It's Me versus Kanker, Diary Kocak Survivor Kanker mengisahkan tentang seorang perempuan yang melawan penyakit kanker. Yesa pernah merasakan jatuh dan bangun melawan kanker payudara, tetapi ia memetik satu pelajaran penting, yaitu bahwa medis memang menjadi salah satu cara untuk mengobati kankernya. Hanya kita tidak boleh lupa kalau tubuh kita bukan cuma soal fisik, tetapi hati dan pikiran. Maka itu wanita yang akrab disapa Yesa berdamai dengan kanker payudara yang menghuni tubuhnya. Namun, proses pengobatan penyakit tersebut masih menyisakan cerita yang tak terlupakan. Yesa mengisahkan pada tahun 2014 mulai muncul benjolan pada payudaranya, tetapi ia masih berpikir bahwa itu wajar karena ia sedang mengalami datang bulan. Sampai akhirnya Yesa tiba-tiba lumpuh. Kemudian tanpa berpanjang waktu, ia langsung memeriksakan dirinya ke dokter. Saat itu hasil diagnosa dokter menunjukkan bahwa ada kanker payudara stadium 4 yang sudah menyebar sampai tulang belakangnya. Tak hanya itu, sel kanker itu juga sudah menyebar ke rahim, kelenjar getah bening, hati, dan bahkan sampai mengalami pembekuan pada otaknya. Saat itu, Yesa tidak mempunyai pilihan selain pengobatan. Yesa mulai intensif melakukan pengobatan kemoterapi sebanyak 18 kali. Nah, kemo sebanyak 18 kali itu yaitu kemo untuk hepar atau hati sebanyak 6 kali, kemo untuk tulang sebanyak 5 kali, dan radiasi. Setelah operasi ke-9, ia melakukan radiasi ulang untuk kelenjar getah bening. Meski harus menjalani pengobatan yang panjang dan melelahkan, Yesa tetap ingin berbagi semangatnya kepada teman-temannya yang melawan kanker. Namun, kekuatan yang dirasakan Yesa tidak serta-merta ada, sebab ia pernah mengalami fase terpuruknya saat ia divonis mengalami kanker. Saat itu Yesa banyak merenung. Ia banyak berdialog kepada Tuhan dengan melalui sholat, yaitu ia berharap bahwa ia bisa melewati semua ini. Ia tidak terpikir bahwa kanker itu menyeramkan. Yang lebih terpikir olehnya yaitu bagaimana ia cara menghadapi perjuangannya untuk melawan kanker. Tak hanya itu, perempuan kelahiran Lampung mengisi masa-masa pengobatannya dengan menulis pengalaman hidupnya melalui media sosial. Sampai akhirnya, seorang kawan terketuk untuk membantu kisah Yesa dan menerbitkan buku yang berjudul It's Me versus Kanker, Diary Kocak Survivor Kanker. Kehadiran buku ini menjadi penyemangat untuk kesembuhan Yesa. Melalui buku ini, Yesa sekalian menyampaikan pada halayak banyak bahwa deteksi dini itu sangat penting. Kini dirinya pun tergabung ke dalam komunitas YKPI atau Yayasan Kanker Payudara yang fokus pada sadari dan sadanis untuk mendeteksi dini kanker. Menulis menjadi sebuah terapi bagi diri sendiri. Dengan menulis, saya tidak lagi stres, ditambah dukungan dari keluarga dan teman-teman yang tidak ada habisnya, ungkap Yesa. Yesa menambahkan, para warrior dan
survivor kanker bukan hanya butuh semangat, tetapi juga butuh naungan dan perhatian. Kita semua mempunyai hak untuk memperjuangkan hidup, ujar Yesa. Tak hanya semangat yang dibutuhkan Yesa, saat ia divonis oleh dokter mengidap kanker payudara, perubahan pola makan yang ia konsumsi juga ikut berubah. Dirinya lebih memilih makanan yang sehat dan terjaga kebersihannya. Meskipun harus menjaga makanan, saya masih sering ingin mencicipi makanan seperti gorengan, tetapi tetap saya imbangi dengan konsumsi sayuran. Terlebih, dokter menyarankan harus mengonsumsi sayuran yang berwarna. Mungkin itu sedikit cerita yang disampaikan oleh buku ini tentang Yesa yang mengidap kanker payudara stadium 4. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.